sebagaimana saya juga diajar oleh founder dari Track Pro dan Track Pro Squad Community, sebelum kita memulai apapun kita lakukan di dalam doa, maka izinkan saya 1 menit untuk berdoa untuk kita semua memulai sesi kita di sore hari ini. Izin, rekan-rekan semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan memulai proses belajar kami di sore hari ini. Tuhan sertai dan berkati kami sekalian. Pakai waktu ini untuk menjadi satu kesempatan kami bertumbuh, baik secara pribadi maupun secara perusahaan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, kita segera mulai rekan-rekan sekalian. Ya, jadi tema kita memang bicara mengenai magic outside your comfort zone. Tetapi dasar daripada pembicaraan kita itu adalah mengenai sales. Ya, jadi yang kita harapkan adalah bagaimana kita sebagai seorang salesman atau sebagai seorang pemilik perusahaan atau sebagai seorang karyawan, ya kita bisa bersama-sama bekerja ya untuk bisa meningkatkan penjualan di masa-masa sekarang. Sangat sederhana, kenapa? Karena no sales means no business. No business means no money. No money means ya asal jangan nodong. Ya, jadi sales memang sesuatu yang sangat penting dan banyak sekali yang datang dan minta saya bincang-bincang mengenai hal ini, bagaimana menjual, bagaimana tetap bisa meningkatkan produksi penjualan di masa-masa seperti ini. Ya. Nah, buat saya, ya rekan-rekan sekalian, ini adalah satu hari, ya, satu situasi yang sangat istimewa. Ya. Kenapa seperti itu? Saya pikir kita semua sudah tentu pernah mendengar mengenai comfort zone. Ya, dan kita bahkan saya pikir banyak di antara kita sudah pernah belajar ya atau ikut training atau ikut pelatihan mengenai apa keuntungan kalau kita keluar dari comfort zone tersebut. Ya, saya ulangi sedikit, comfort zone belum tentu buruk ya, tetapi tergantung ke arah tujuan kemana kita hidup kita pada saat ini. Ya, memang begitu. Tapi saya pikir banyak di antara kita yang sudah diedukasi mengenai comfort zone. Ya. Nah, hari ini kita angkatan produktif di tahun 2020 masuk ke tahun 2021 ini adalah orang-orang yang sangat beruntung sebenarnya saya katakan. Kenapa beruntung di tengah-tengah situasi yang berat seperti ini? Karena ketika kita di usia produktif saat ini, ya kita dipaksa. Kali ini bukan kita punya pilihan, ya tapi banyak di antara kita dipaksa keluar dari comfort zone kita selama ini. Tanpa perlu ikut training, tanpa perlu baca buku, kita dipaksa otomatis langsung ditaruh keluar. Sehingga kita harus langsung berusaha untuk bertahan hidup, bahkan untuk melanjutkan dan bertumbuh, baik dalam kehidupan kita maupun dalam usaha kita. Ya, nah, saya kasih satu contoh begini. Kita sudah dengar bertahun-tahun, ya bertahun-tahun, kita sudah dengar tentang go digital, tentang bagaimana pentingnya kita melebarkan sayap perusahaan kita untuk menyentuh ranah digital. Ya. Tapi berapa dari kita yang menunda-nunda hal tersebut? Ya, jurus paling ampuh, ya jurus tarsok, ya. Nah sekarang nggak bisa tarsok lagi, karena tarsoknya udah lewat. Sekarang ini sudah harus segera dilakukan. Ya, jadi memang di satu sisi ya saya tadi berani dengan katakan bahwa kita struggle ya, tetapi sebenarnya juga kita diberikan satu kesempatan dalam hal ini. Ya, izinkan saya mulai ya, dengan memperlihatkan satu buah timeline sederhana. Ya, ini adalah timeline COVID-19 di Indonesia ala-ala. Ya, kenapa ala-ala? Ya karena memang 2 Maret ya itu kira-kira sudah 9 bulan yang lalu ya itu sudah first confirmed case di Indonesia ya. Di bulan yang sama 20 Maret itu PSBB dimulai, lalu ini itu sampai hari ini ya. Apa yang terjadi sampai hari ini? Apakah semuanya sudah terkendali? Apakah semuanya sudah aman? Jawabannya kita tahu ya tidak. Bahkan per hari ini, per minggu ini ya kita masih
dalam satu grafik menaik, ya. Orang-orang luar negeri ya, saya pikir mungkin sangat kagum dengan Indonesia ya. Cuma kagumnya terbalik. Kalau capital market, pasar saham yang naiknya seperti itu, wah udah luar biasa ya. Tapi kita jumlah angka penularan COVID yang terus meningkat, bahkan first wave pun belum berlalu. Ya, jadi ini masih sesuatu yang kita real hadapi di tempat ini. Nah, apa efeknya ke kita dalam 9 bulan ini? Apakah kita ada melakukan sesuatu? Apakah kita ada perubahan? Apakah kita ada effort yang kita lakukan untuk meningkatkan usaha kita? Kalau tidak ada, ya, maaf ya, maka itu sangat, saya pakai kata gila. Ya. Ketika berjalan 3 bulan, ya, ketika selesai masa PSBB yang pertama, saya ingat sekali saya kembali ke tempat kerja, saya bicara dan saya diskusi dengan beberapa partner, dan mereka cuma bilang begini, iya kita memang lagi nunggu PSBB selesai baru mulai menjalankan roda bisnis lagi. Saya udah bilang pada saat itu kepada beberapa partner, yakin, ya, ini cukup gila soalnya kedengarannya buat saya. 3 bulan and you do nothing. Dan benar terjadi ya, lalu kita tetap masuk dalam PSBB transisi, namanya transisi tetapi transisi tiada akhir, ya sampai bulan September, 6 bulan berlalu, ya seorang rekan yang lain bicara dengan saya dan mereka bilang menunggu akhir tahun. Ya. Saya katakan lagi, Anda yakin? Nggak gila gitu ya. Dan ini kejadian minggu lalu. Ya, minggu lalu saya punya satu kesempatan bertemu dengan seorang pengusaha di dunia pendidikan, ya di daerah tempat dia berusaha dia nomor 1. Ya, sudah banyak ruko-ruko pendidikan yang dia miliki di sana, bisnisnya sangat maju, ya, dan di daerah sana kalau tanya security atau tanya orang-orang yang jualan di sana, nama orang ini satu komplek perumahan tahu. Ya, saya punya kesempatan ketemu dengan dia minggu lalu. Ya, lalu dalam bincang-bincang dia bilang begini, ya dia belum ada bisnis dalam 9 bulan ini. Ya iya, apa yang dia lakukan kenapa sampai nggak ada bisnis? Ya dia bilang dia nunggu sekolah masuk lagi. Oh saya bilang silahkan, ini benar-benar orang gila satu. Ya. Dan setelah bicara pun dia benar-benar dengan yakin masih mau menunggu sampai Juni ini. Dia yakin Juni ini sekolah akan dibuka lagi. Saya setelah bicara hanya geleng-geleng ya. Saya ingat di awal-awal ya ketika COVID belum ramai bulan Februari tahun lalu, ya kita baru pulih dari satu situasi banjir. Ingat teman-teman? Ya, rekan-rekan ingat 2020 awal, kita lupa banjirnya gara-gara COVID. Tapi sebenarnya ada banjir cukup gede. Ya. Lalu beredarlah foto-foto anak-anak main air banjir, dan kita bilang virus COVID itu takut masuk Indonesia. Ya, bukan kita takut virus yang takut kita. Buktinya apa? Buktinya kita main begitu tempat kotor pun nggak ada satupun yang sakit, iya kan? Oh, DBD, oh tipes, kolera, semua udah jadi jagoannya di Indonesia, COVID nggak ada kesempatan. Saya ingat sekali jokes-jokes seperti itu beredar di bulan-bulan Februari. Ya. Jadi sehingga ketika bulan Maret, first case confirm, ya, saya mulai melakukan beberapa hal. Ya. Yang pertama saya upgrade internet rumah saya. Ini cerita aja ya, sampai ke limit yang cukup gede lah, overkill, ya sama sekali nggak terpikirkan. Ya, saya ganti semua sistemnya, router semua saya ganti satu rumah saya kecil, ya tapi karena saya nambahin router di setiap tempat itu hampir kena lumayan juga, kalau nggak salah sekitar 6 juta rupiah hanya untuk setting itu. Ya, saya beli mikrofon, saya beli mixer audio ya, bukan mixer buat bikin dalgona ya. Mixer audio, saya beli apalagi green screen, saya beli ring light, saya beli headphone beberapa, ya. Saya ganti komputer dengan SSD, tambahin memori, ya. Bahkan saya ganti AC di kamar.
True story. Supaya saya bisa bekerja dengan nyaman di rumah. Orang-orang, ya termasuk mungkin anggota keluarga mungkin pikir saya gila. Kenapa kita mau masuk ke satu era pandemi lalu saya buang duit? Ya. Tetapi ini yang saya mau bilang. Karena tindakan di awal itu, berapa banyak bisnis yang saya akan miss kesempatannya kalau saya nunggu sudah semuanya terjadi baru mulai satu persatu untuk dikumpulkan. Jadi apa poinnya?